Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan Mbak Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024. Dan seperti biasa di Selasa sore ada Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, IKA di Kota Blitar, dan juga LMI Kota Blitar. Buat Sobat Asa yang nanti mau tanya-tanya bisa langsung ke nomor 0857 07941029 atau juga bisa melalui kolom komentar ya Sobat Asa di live Facebook Radio Asa FM. Dan sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM ya Sobat Asa, ini narasumber yang kesekian kalinya yang kesekian kalinya diundang oleh Radio Asa ya ini ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah, iya. Mas Ardik agak maju sedikit ke mic ya, Iya. biar suaranya lebih kenceng. Iya Sobat Asa ya, ini ada Mas Ardianta. Saya manggilnya Mas aja ya, meskipun sudah bapak-bapak ya. Iya, bapak-bapak. Nggak apa-apa ya, dipanggil Mas aja daripada kok bapak-bapak itu kok koyo wis. Iya Sobat Asa, ini ada Mas Ardianta Muslihin ya. Ini beliau adalah seorang perawat. Nah tapi daripada Mbak Ayu ini yang kenalin, ini Mas Ardi harus perkenalan dulu nih, monggo. Sobat Asa, saya Ardianta Muslihin, biasa dipanggil Ardi. Dari dulu dari BSMI juga panggilan Ardi. Itu Mbak Ayu. Panggilannya Ardi ya, Ya. tetap ya. Tetap Mbak Ayu dari dulu sampai sekarang. Nggak berubah ya. Berubah ini. Oke. Terus ini dinasnya di mana ini Mas Ardi? Untuk sekarang dinasnya di Puskesmas Garum. Oh, Puskesmas Garum. Ya, gitu. Kanan jalan ya kalau dari sini ya. Ya, kanan jalan Mbak Ayu. Sudah berapa lama ini jadi perawat Pak Mantri nih? Kalau dari mantri mulai tahun 2010, awalnya 2010 ya. di Rahmat Medika. Oke, berarti ini yang klinik utamanya ya. Ini pemain lama. Pemain lama tapi baru ya. Pemain lama tapi baru. Tapi baru ya. Berarti sudah hampir berapa? 14 tahun ya? 14 tahun jadi perawat. Oke. Ya ini Sobat Asa, ini Mas Ardi ini seorang perawat. Nah ini kalau orang dulu bilangnya Pak Mantri ya. Pak Mantri di wilayah Puskesmas Garum Kabupaten Blitar. Ini mungkin Sobat Asa yang domisili wilayah sana sudah nggak asing lagi dengan Mas Ardi. Nah ini Mas Ardi selain aktivitasnya di Puskesmas Garum nih, mungkin ada aktivitas lain di luar, karena kapan hari ini Mbak Ayu ngundang narasumber itu ternyata seorang perawat nggak hanya kerja di satu fasilitas kesehatan aja, ternyata banyak nih. Apa ini kemungkinan dari Mas Ardi? Kalau sekarang ya, tapi tetap di lingkungan kesehatan. Ini untuk Ardi Omah Sunat. Wah, Ardi Omah Sunat tanpa suntik dan hipnosunat. Wah, ini harus tanya dulu nih sebelum masuk ke materi ya. Kenapa ini ada Ardi Omah Sunat kemudian sunat tanpa suntik? Nah, ini bedanya nih ya, bedanya dengan sunat-sunat yang lain atau khitan yang lain itu apa ini Mas Ardi? Untuk kalau khitan tanpa suntik otomatis tidak ada suntiknya, tanpa jarum. Jadi tanpa jarum, minim nyeri otomatis. Nah, untuk yang trauma-trauma bisa pakai hipnokitan, nanti dihipnotis dulu. Oh, bisa juga ya? Bisa. Wah, ini biasanya memang kalau anak kecil ini mau khitan nih agak susah ya, karena takut jarum. Nah untuk itu takut suntik gitu ya. Kita terapi dulu bisa untuk hipnotis biar anaknya santai, bisa mau untuk sunat. Tanpa jarum suntik juga minim nyeri bisa. Oke, berarti habis sunat langsung aktivitas biasa. Langsung juga. Ya? Langsung. Wah, jadi luar biasa. Bisa lari-lari sepeda. Berarti sekarang memang metodenya lebih baru ya. Lebih baru. Kalau dulu kan memang kalau habis khitan paling tidak 1 minggu nih, ini harus di kasur terus nih ya. Kemana-mana nggak boleh kena air, soalnya nanti
bekas jahitannya. Mm-mm. Bisa. Kalau ini tanpa jahit, Tanpa jadi jahit. habis sunat bisa Langsung ya aktivitas. lari, sepedaan, Oke. malah harus sering mandi. Oh gitu, Iya. sering kena air Iya. berarti ya. Oh Gitu, iya Mbak iya. Ayu. Metodenya baru di Ardi Omah Sunat nih ya. Iya. Oke. Nah ini kalau buat sobat Asa ini mungkin yang mau menghitankan wah anaknya Yes, atau mungkin cucunya ini langsung ke nomor mana ini Mas Ardi? Ke nomor bisa langsung menghubungi saya di nomor 085 Mm-mm. 648 Oke. 839 Hmm. 058 atau Oke. bisa di Google ketik aja Ardi Omah Sunat tanpa suntik nanti muncul. Wah, luar biasa ini. Sekarang orang-orang banyak sekali yang main itu ya, gadget ya. Gampang nih nyarinya. Ya sekarang dunia digital Mbak Ayu. Betul, Jadi betul. kita harus mengikuti juga. Heeh. Nanti Jangan jadul ya. Iya, betul, Mbak Ayu. Itu ya sobat Asa ya. Sekilas ini kegiatannya Mas Ardi ini meskipun di tengah-tengah kesibukannya beliau ini di puskesmas maupun di rumah masih bisa menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu khususnya tentang kesehatan kepada sobat Asa dimanapun Anda berada. Dan sore hari ini Mas Ardi ya tema yang sudah kita share kemarin ya, Ya, itu benar. temanya tentang demam berdarah dan cikungunya. Nah, ini menarik ini soalnya gini, selama ini yang saya tahu, yang sering berseliweran di medsos-medsos itu memang hanya demam berdarah nih. Nah, betul, Mbak Ayu. apa sih bedanya antara demam berdarah sama cikungunya ini, Mas Ardi? Nah, ini kalau demam berdarah dan cikungunya itu yang pertama dulu sama-sama dari nyamuk penularannya, Oke. yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Oke. Itu dari golongan arbovirus. Wah, namanya keren, arbovirus. Ternyata virus ya dia. Ya. Tapi itu membahayakan kita, Mbak Ayu. Oke. Nah, yang pertama untuk demam berdarah itu virus dengue itu hampir sama. Pertama mulai dari demam, terus demam sampai beberapa hari Oke. itu hampir sama. Cuma nanti ada bedanya lagi. Untuk demam berdarah, untuk infeksinya kan dari 3 sampai 10 hari dari digigit 3 Oke. sampai 10 hari. Terus untuk yang cikungunya itu nanti 2 sampai 7 hari sudah kena. Oh, ada bedanya di situ begitu. ya. Beda pertama situ. Nanti ada beda lagi, yaitu kalau demam dengue. Karena kan ada demam berdarah itu dulu dikatakan demam berdarah. Oke. Kalau sekarang sebutannya demam dengue. Oh. Demam dengue itu nanti ada 2 juga. Demam masih dibagi dengue, lagi ya? Nah, ya. Yang demam berdarah dengue atau demam berdarah dengan shock syndrome. Oh. Nah, iya, itu iya, nanti iya, iya. dibagi Beda beberapa lagi ya. Iya. Nah, itu nanti kalau demam dengue tadi dari panas terus nanti beberapa hari kelihatan sembuh, ternyata itu fase kritis. Oh. Nah, itu yang berbahaya, Mbak Ayu. Kelihatannya sudah sehat Nah, ya. kelihatannya sudah sehat, ternyata dari beberapa hari 3 sampai 4 hari itu turun panasnya, Oke. nanti naik lagi ke 5 sampai 7 hari naik lagi. Biasanya gitu. Tapi naiknya itu malah fase penyembuhan. Justru penyembuhan ya. Oke. Biasanya gitu kalau demam berdarah. Oh. Lah kalau cikungunya nanti demam disertai dengan nyeri otot. Biasanya kejul-kejulinu. Capek-capek Nah, itu ya. Tapi nyeri otot yang sangat sakit sekali. Biasanya kalau orang-orang itu nyebutnya loro gendeng. Oh. Nah, Ada lagi nih ya sebutannya ya, loro gendeng ya. iya. Ya. Tapi Oke. biasanya kita sebutnya juga ada flu tulang. Nah, itu Mungkin ternyata kayak merotol gitu ya badannya rasanya. nyeri Oke. sendi semua otot-otot. Lah itu waktunya lama. Biasanya 1 sampai 2 minggu baru sembuh. Kadang sampai ada yang berbulan-bulan. Oh, iya. Kalau iya. sembuh nanti sembuh panasnya, tapi nyeri sendinya itu tetap Tetap. ngikut. Oh,
biasanya gitu. gitu. Ya, ya, Makanya ya. perbedaan dari demam berdarah sama cikungunya itu nanti kita jelaskan lagi. Untuk sing perbedaan lagi masih ada lagi Mbak Ayu. Oke, ini istilahnya secara gambaran kasar ya, gambaran kasar, sedikit perbedaan antara demam berdarah sama cikungunya. Oke. Iya, ya. Tapi gini Mas Ardi, untuk itu kan dari tanda gejalanya mungkin Iya, ya. tanda gejala. Nah, ini kan yang biasanya sering saya dengar itu ada demam berdarah yang disertai dengan mimisen. Nah, ini kalau untuk cikungunya sendiri, apakah juga bisa terjadi hal seperti itu? Oke. Kalau cikungunya biasanya adanya dengan komplikasi. Oh, Kalau ada komplikasi biasanya, tapi nggak sampai pecah pembuluh darah. Nggih, pecah nggih, pembuluh darah. Karena kan hampir sama tanda-tandanya ada bercak merah. Oh iya, Bercak bintik-bintik merah. itu ya. Bintik merah. Kalau demam berdarah nanti bintik merahnya dipencet atau dipegang tetap tidak hilang. Oh iya iya. Yang iya. namanya peteki itu. Nah, untuk cikungunya nanti kita tekan, kita nganu bisa hilang. Oh Bedanya iya iya. hampir mirip. Makanya nanti kita untuk cek dulu Betul. bintik merahnya itu apakah cikungunya atau demam berdarah, bisa untuk secara globalnya. Tapi untuk pemeriksaan lanjutan namanya nanti diperiksa untuk NS1-nya Oke. untuk mengetahui IgGM sama IgGM-nya negatif atau positif. Positif. Oke. Nah, untuk pemeriksaan itu sendiri seperti di puskesmas itu sudah tersedia. Di puskesmas tersedia nanti gratis. Oh, gratis ya? Gratis. Oke. Untuk puskesmas gratis. Jadi monggo kalau ada gejala-gejala seperti nanti kok panas, naik turun, bisa kena tipes, bisa kena demam berdarah. Cuma Oke. untuk lebih lanjutnya monggo langsung diperiksakan ke Puskesmas langsung. saja ya. Untuk gini, jadi ketika kapan sih ya kita memeriksakan atau kita periksa darah nih, pas kapan lah, atau ketika saat itu kita kena panas mungkin ya, itu langsung kita cek atau gimana ini? Kita tunggu atau gimana? Kalau demam berdarah, kalau panasnya sudah beberapa hari bisa dicek aja langsung, enggak apa-apa. Jadi untuk mengetahui lebih dini. Oke. Karena dari digigit nyamuk sampai kena demam berdarah itu setannya bisa 2 sampai 7 hari. Kalau cikungunya kan 2 sampai 5 hari sudah kelihatan cikungunya. Oke, sudah muncul ya istilahnya. Oh iya. Jadi istilahnya penata laksanaan ketika di rumah ya, ada mungkin anak kita atau saudara kita ya yang mulai ada demam naik turun ya mungkin naik turun. Kalau bisa segera diperiksakan Langsung aja. periksa lab aja ya, atau mungkin periksa dulu ke dokter ya, nanti Iya, mungkin bisa sarannya aja. gimana ya. Karena sekarang ini gini Mas Ardi, yang sering itu karena ini memang dunianya sudah seperti ini ya. Jadi sering-sering itu googling dulu. Kita googling dulu nih, nggak harus ke dokter. Nah, ini gimana ini? Itu nanti bahayanya karena kita kan tidak ngerti itu benar-benar sakitnya apa, nanti malah keliru. Iya, Kalau iya. bisa saya sarankan berobat ke vaskes atau tempat kesehatan yang benar-benar ngerti, nanti diperiksa. Iya, iya. Dari Google nanti tidak sesuai dengan obatnya, nanti malah. Iya, karena kadang-kadang ya itu ya banyak namanya sekali memang seperti itu. fenomenanya seperti itu ya. Akhirnya pembelian obat bebas juga itu nanti kalau bisa jangan sampai membeli obat bebas, terutama antibiotik. Ini lagi marak ini nanti. Ya, benar-benar. Resisten antibiotik Mbak Ayu. Ya, jadi ini ingat lagi saya. marak gitu. Makanya lagi digempur untuk pembatasan antibiotik. Antibiotik ya. Karena kadang-kadang dikit-dikit minum obat Dikit-dikit langsung. minum obat, banyak antibiotik, Iya, minum beli sembarangan, sendiri, tidak betul. sampai habis, akhirnya resisten. Sekarang soalnya Iya. sudah banyak kasus resisten antibiotik. Betul. Iya, berarti ya memang apapun itu kondisinya, apalagi tentang kesehatan ya, itu harus Harus yang lebih ahli lah. Nah, Kita harus datang ke yang lebih ahli. betul. Nggak harus di puskesmas, ke Pak Mantri bisa ya? Bisa, monggo. Bisa ini ya, sobat Asa ya. Pokoknya di vaskes kesehatan. Vaskes monggo. kesehatan terdekat ya. Iya, bisa. Karena mungkin kalau kita di daerah sini mungkin daerah kota ya masih banyak Vaskes kesehatan vaskes banyak. banyak. Iya. Cuman kalau di pelosok mungkin yang agak itu, susah iya. itu. Di pelosok nanti ya
bisa ke Pak Mantri biasanya, soalnya untuk dokter dan nganu kan juga jarang. Iya, betul sekali, banyak Pak Mantri. Kalau dulu panggilannya maling itu, Mantri Iya, keliling ya. Mantri keliling. Masih ya sampai sekarang Masih ya? Oh, sampai masih sekarang. ya. Iya, karena dulu sebutannya maling gitu, saya masih ingat ya. Iya. Mantri Itu keliling. jargonnya kita dulu. Jargonnya gitu ya. Berapa tuh? 3 ya? Tiga. 3 ya? Tiga, Mbak Ayu. 3 ya. Tiga-tiganya sudah sering kesini juga Mas Ardi. Iya. Iya, semuanya berbagi info ya. Iya. Untuk Mas Didi apa sudah? Sudah Mas Didi, sudah. Mas Didi. Berarti empat Mbak 4 Ayu. ya? Iya, sama Mbak Ayu. kemarin ya. Iya, benar-benar 4. Sudah komplit ini ya. Sudah komplit ini 4 sekawan. Pemasukannya sudah komplit. Oke. Nah, ini untuk pasien-pasien dengan demam berdarah atau chikungunya ini di saat ini gimana ini kondisinya? Karena ini kan mulai kayak musim penghujan. Nah, ini musim gimana ini? pancaroba ini lagi naik-naiknya. Ini Oh. tahun ini untuk demam berdarah kasusnya naik, Mbak Ayu. Mm-mm. Chikungunya kemarin kita temukan di beberapa tempat juga. Contohnya di Garum aja kemarin itu satu RW kena semua. Oke, ya Allah ya. Dengan gejala ya gitu. Demam, naik turun disertai nyeri otot. Mm-mm. Itu bukan hanya dialami 1-2 orang, tapi sekitar 120 orang. Banyak ya? Iya. Oh, iya. Akhirnya kita turun, langsung kita tindak untuk pencegahannya dari DBD dan chikungunya. Itu namanya 3M+. 3M plus. Iya. Kalau dulu 3M ya yang saya tahu. 3M. Nanti ada yang beda. Plus yang, ya? plus. Yang pertama itu menutup tempat penampungan Penampungan air. Oke. Yang kedua menguras tempat-tempat yang bak mandi atau lain sebagainya itu. Yang ketiga ini yang dulu yang berubah. Kalau dulu itu mengubur. Iya. Kalau sekarang tidak boleh dikubur karena ada barang-barang bekas seperti plastik dan lain sebagainya itu untuk terurainya kan lama. Oh iya, Jadi benar-benar. sekarang yang 3M yang ketiga itu adalah mendaur ulang barang bekas. Jadi kita daur ulang. Iya. Jadi yang sampah kita pisahkan, yang Sendiri-sendiri ya, disendiriin nanti ya. kita daur ulang. Jadi yang tadi menutup tempat penampungan, penampungan air, oke. penguras tempat penampungan air juga seperti kok bak mandi. Bak atau mandi, lain ya, sebagainya. benar-benar Yang gentong-gentong ketiga, itu. mendaur ulang barang bekas. Oh Nah, iya. itu yang 3M. Yang plusnya kita menghindari gigitan nyamuk. Wah, dengan apa? Ini dengan apa ini ya? Iya, susah ini menghindari Nah, itu, gigitan nyamuk ini. ya, menghindari gigitan nyamuk ternyata ada banyak sekali, Mbak Ayu. Yang pertama kita pakai Lotion itu ya, anti nyamuk itu ya. Anti nyamuk Oke. juga bisa. Mm. Terus pakai obat nyamuk, terus menghindari gigitan nyamuk dengan menanam daun sereh yang bisa itu. Cuman ditaruh di rumah kita aja ya. Taruh di rumah, sekitar rumah aja itu bisa. Oke. Memasang kelambu ketika tidur, memakai baju yang panjang. Iya. Atau ada lagi kita menanam daun lodia, tapi cuma itu Jarang mungkin ya. di sini jarang. Yang paling mudah ya pakai Serai ya, daun serai ya. Oke. Itu yang dulu daerah Ponggok, Mbak Yu, itu sudah digerakkan. Jadi RW itu semuanya menanam serai, itu jadi percontohan. Bagus Jadi, ya, saya satu ya, kompak gitu ya. istilahnya. kompak. Akhirnya juga, tapi ternyata diteliti untuk kasus demam berdarah di sana juga turun. Bisa turun ya. Ya, makanya kita nanti galakkan untuk penanaman serai yang mudah didapat Oke. dan efeknya itu kita bisa rasakan. Betul Karena benar sekali. apa? Ya. Demam berdarah dan chikungunya itu kalau kena Iya. ya bisa menyebabkan keparah juga. Iya, kelihatannya kan sepele ya Mas Ardi ya. Sepele. Ternyata kalau tidak diobati dengan baik, Iya. nanti bisa terjadi hal serius juga. Iya. Nah, ini kalau untuk kasus sendiri Mas Adi, dari kasus demam berdarah ataupun chikungunya sendiri, apakah istilahnya efeknya itu ada yang mungkin parah sampai meninggal untuk saat ini di daerah sekitar Garum? Ada. Untuk demam berdarah ada, Mbak Ayu. Kemarin ada karena sampai yang tadi pecah pembuluh darahnya sampai trombositnya juga turun, akhirnya shock syndrome, masuk ICU sampai meninggal. Itu Makanya usia dewasa, anak-anak?
dewasa ada, anak-anak Oh, ada. dewasa dan iya. Karena kan yang mungkin pernah saya dengar itu yang sering anak-anak ya. Nah, kalau dulu biasanya antara rentang dari 15 tahun ke bawah. Kalau sekarang nyamuknya Wah, ndak mau ndak pandang bulu ini ya. ndak pandang bulu, Mbak Ayu. Dari dewasa sampai Tetep tua ya. ada yang kena. Kemarin ada kasus yang di Kanigoro juga itu sudah umur 30-an ke atas juga sampai kena, sampai shock, akhirnya meninggal juga. Oh. Sampai ada itu, Mbak. Iya. Makanya kita jangan menyepelekan Betul. tentang demam berdarah karena sudah mutasi, Mbak Ayu. Iya ya. Mutasi juga. Yang Iya. dulu biasanya masa inkubasi nyamuk antara 1 sampai 7 hari sampai 2 minggu, sekarang 4-5 hari sudah jadi Sudah nyamuk. malah ya benar-benar. Itu ya. makanya kita yang harus Iya, ganas ini ya. Iya, makanya harus memberantas jentik nyamuknya. Jentiknya, jadi nggak hanya nyamuknya. Nah, ini yang jadi inget lagi. Kalau dulu ketika banyak kasus nih ya, ini digalakkan untuk fogging. Nah, untuk fogging ini menurut Mas Ardi gimana nih? Gini, kalau fogging itu kan kalau bisa nomor sekian. Karena yang paling utama itu tadi 3M+. 3M plus ya. 3M+ atau pemberantasan sarang nyamuk, bahasa ngetrennya sekarang kan PSN. Iya. PSN dengan 3+ itu nanti digalakkan dari tingkat rumah sampai sekolah sampai semua pakai PSN 3+. Oh, iya. 3M+ tadi. Karena kenapa? Fogging kalau bisa dihindari karena fogging kan pakai obat Apa ya? Pembunuh. obat kimia. Iya, benar-benar. Nah, Pembunuh itu kan hewan ya. obat kimia. Betul. Biarpun masih dalam tahap ya aman, cuma kan kalau racun sudah masuk rumah kan kalau bisa dihindari. Ya kan kalau kita lihat itu ya asapnya itu Ya, banyak makanya di itu, rumah Mbak. ada makanan, ada apa segala macam Iya. ya. Tapi kemarin kalau fogging memang tetap ada, cuma itu opsi terakhir lah kalau bisa. Bukan yang utama ya Bukan yang istilahnya. utama. Contohnya kemarin yang waktu kena cikungunya yang banyak 1 RW. Mau tidak mau kita harus fogging karena nyamuknya sudah nyebar. Iya, Kalau benar-benar. cikungunya itu lebih cepat menyebarnya daripada yang demam berdarah. Kalau demam berdarah satu orang digigit tidak mau menggigit orang yang sama. Oh iya ya. Iya benar-benar. Tapi kalau Oke. cikungunya nanti satu keluarga nanti bisa Semua. kena. Iya. 1-2 hari bisa menyebar ke tetangganya. Cepet ya istilahnya. kalau cikungunya. Oke. Nah itu ya. Kalau saya memang kalau cikungunya kurang begitu untuk kasusnya mungkin ya jarang mendengar mungkin ya. Dan ini lagi ternyata ngetren ya cuma tahun-tahun ini. Ini DBD dan cikungunya mulai ya. naik ini. Oke. Kasusnya juga banyak. Iya. Nah ini kadang yang paling sering tuh kan anak-anak usia sekolah ya. Kadang kan kalau di sekolah mana bisa mau ngasih lotion apa segala macem ya. Makanya di sekolah kita galakkan adanya jumantik sekolah. Nah tugasnya apa nanti? Tugasnya ya 3M+ tadi. Oh iya, ada tugasnya. Sekitar sekolah. Iya. Nanti bersama-sama mulai kan dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti ada perwakilannya satu-satu apa berapa orang tiap hari apa tiap beberapa 1 minggu sekali mengecek sekitar Ada jadwalnya ya. ada jadwalnya sekitar lingkungan Sekolah ya. Oh berarti itu juga tugas puskesmas juga ya Tugas istilahnya. puskesmas juga, Wah makanya luar biasa. selain di masyarakat di sekolah Iya pondok. benar. Oh iya ya. Ya pondok itu sangat banyak Bayu. Populasinya kan banyak juga ya di banyak, pondok. Oke. harus Oh iya. Jadi nggak hanya melulu di sekitar daerah aja ya. Enggak, makanya harus di sekitar ada sekolah, masjid juga, masjid nanti iya. marbot masjid juga kita Iya ya libatkan, Bayu, benar. untuk pelaksanaan 3M+-nya tadi. Iya, kan juga dia membersihkan kamar mandi dan segala macam ya. Iya, karena yang bergenang-genang itu juga Nah, ya. bener Mbak, Iya. kan kalau di masjid kan mesti ada Genangan, genangan. iya, betul. Nah, itu kan nanti kita libatkan untuk marbot masjid. Iya ya, gimana Kalau caranya? petugas puskesmas saja enggak sanggup Mbak Ayu. Betul Luas sekali. kalau kabupaten Mbak Ayu. Iya, apalagi kabupaten ya, benar sekali ya. Jadi iya sih, saya baru ingat kalau wilayahnya puskesmas itu banyak, apalagi ini jangkauannya kabupaten ya. Kabupaten Betul. pelosok-pelosok kita Makanya bener kalau kasusnya semakin banyak semakin ya. banyak ini
tahun ini paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Meningkatnya drastis. Jadi kan gini ya, kalau mungkin dulu istilahnya zaman mungkin kita kalau flu gitu ya, mungkin dikasih obat antibiotik mungkin sembuh ya. Sedangkan kalau demam berdarah ini penata laksanaannya gimana? Ini kan kayak di mungkin pencegahan ya, tadi ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur kena kan nggak bisa serta-merta kayak sakit flu kasih antibiotik obat flu sembuh gitu, nggak bisa ya. Ya benar-benar Mbak Yu, benar sekali. Makanya kalau terjadi gejala-gejala seperti demam tadi, tindakan pertama ya otomatis untuk menghilangkan demam dengan memberikan antipiretik atau contohnya paracetamol untuk penurun panas ya. Simptomatis Mbak Yu untuk pengobatannya. Tapi kalau tidak ada, yang pertama kali ya intake cairannya ada ya. Berarti apa yang diminum ya? Nutrisi lah istilahnya. Nutrisinya karena kan itu penyebabnya dari virus. Virus menyerang daya tahan tubuh. Otomatis daya tahan tubuh kita turun harus baik. Dengan apa tuh? Nah, banyak makan yang protein tinggi. Itu terus nanti untuk sudah gejala demam pakai obat tadi. Untuk lebih lanjut langsung ke Vaskes kesehatan ya. Ya benar sekali ya. Tadi kalau dirunut sih ya, yang diserang daya tahan tubuh turun. Otomatis ngangkatnya daya tahan tubuh kan nggak bisa dengan obat ya. Makanya harus dari makanan yang tinggi protein atau yang menunjang untuk daya tahan tubuh kita. Betul. Terutama banyak minum. Biasanya cairannya berkurang ya. Nah, kadang kan kalau sudah kena demam itu sudah tidak nafsu makan, males minum, kayak gitu Mas Ardi ini. Makanya nanti kalau sampai seperti itu kan otomatis mau tidak mau kita harus ke rawat inap. Dibantu infus ya. Dibantu infus. Karena jangan sampai meremehkan tentang gejala demam berdarah ini tadi. Betul sekali, iya ya. Nah, ini memang sering diremehin memang. Banyak. Benar. Saya yang banyak tahu ini ya. Banyak sekali diremehin karena kan kelihatannya apa ya istilahnya sepele ya. Ternyata banyak kasus-kasus yang menyepelekan akhirnya sampai masuk rumah sakit beberapa hari malah nggak sembuh-sembuh, lama. Karenanya kenapa awal-awal itu cuma panas gini aja, ternyata kena demam berdarah. Iya benar sekali. Nah ini tadi Mas Ardi sempat nyinggung nih, nanti ada lagi perbedaannya nih Mbak Ayu nih. Nah ini untuk mungkin yang perbedaan yang lebih signifikan apa sih antara ini ya demam berdarah sama cinggung? Mungkin yang perbedaannya yang kelihatan jelas itu apa? Jadi biar lebih tahu. Yang kelihatan jelas sekali itu nanti infeksinya. Kalau demam berdarah biasanya infeksi dari satu rumah itu biasa 1-2 orang saja. Kalau cikungunya bisa satu keluarga atau tetangganya banyak yang kena dengan gejala yang sama. Dan waktunya hampir bersamaan. Jadi umpama hari ini keluarga A, keluarga A sore, paginya keluarga B sudah kena. Gitu ya. Itu perbedaan yang bisa dilihat biasanya gitu. Cuma kalau demam berdarah kan keluarga A 1 atau 2 orang. Dua itu sudah mentok ya kayaknya. Nanti jauh lagi. Baru. Itu. Terus untuk nyamuknya yang kalau demam berdarah itu beda dengan nyamuk yang biasa. Kalau demam berdarah itu nyamuknya itu disebut biasanya nyamuk priai. Gimana ini priai? Priai ini kayak kemenyek itu ya? Karena gimana Mbak? Soalnya sukanya yang air yang bersih-bersih malahan. Iya. Untuk itu yang nyamuk demam. Dengue sama cikungnya sama nyamuknya yang sukanya air yang bersih, makanya justru yang bersih makanya banyak kemarin itu malah
rumahnya bersih tapi genangan airnya ada bersih, padahal bersih, ternyata jentiknya banyak. Nah, Iya ya. Kalau jentik itu kan dengan mata segini kan nggak bisa dilihat ya, Iya. nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa tahu ya. Apalagi mungkin yang punya bak kayak di rumah saya ini ya, bak kamar mandi ini ya, Nah, itu besar gitu ya. harus sering di Kuras ya. Oke. atau dikasih abate juga bisa. Nah, Abate. nanti abate bisa ambil di puskesmas juga gratis. Oh boleh ya. Oke. Bisa. Semua puskesmas nih Mas Ardi. Semua puskesmas ada abate Oke. gratis. Kalau mungkin dikasih ikan itu? Nah, ikan bisa ikan cupang biasanya Mbak Ayu. Oke. Yang ikanisasi biasanya pakai ikan cupang atau yang sering pakai ikan cupang yang mudah didapat. Iya ya, banyak sekali ya kalau Iya. ikan Jepang itu ya. Iya. Nah, ini mungkin salah satu tips nih ya Sobat Asa yang di rumahnya pakai bak kayak di rumah saya ini ya. Bak besar itu ternyata nyamuknya suka sama yang bersih Nah, ya. itu yang kita sepelekan. Iya. Omaku resik. Nah. Ternyata itu yang disukai Iya, nyamuk. karena nyamuknya priayi nih katanya Mas Ardi nih. Iya, suka yang bersih-bersih. Suka yang bersih-bersih ini. Berarti nggak hanya yang kotor aja ini ya ternyata sumber penyakit ya. Ternyata yang bersih pun juga diminati ini ya ternyata ya. Makanya Oke. itu kita bersih, ada air bersih yang mengenang, kita harus waspada. Betul sekali. Apalagi musim pancaroba seperti Iya, ini. sudah mulai dan- hujan ya ini ya. Nanti dilihat di sekitar Betul, rumah betul. ada apa yang menggenang kok bersih, terus harus dibersihkan saja karena nanti mesti jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk. Oke. Ciri khas nyamuknya itu yang hitam putih loreng-loreng itu. Wis itu nyamuk Aedes aegypti sama Albopictus itu sama. Sama ya. Oke. Belang-belang gitu ya. Enggak bilang Pak Ayu. Nyamuknya belang-belang. Iya ya benar-benar ini mungkin kalau kita lagi sadar ini nggak tidur mungkin bisa tahu ya ada nyamuk kita teh. Tapi kalau kita lagi tidur ya nggak tahu ya. Mungkin kalau anak-anak yang sekolah lagi belajar di sekolah, nah itu juga kurang tahu ya kapan gigitnya, di mana ini ditelusuri di rumah apa di sekolah itu ya. Soalnya kalau nyamuk dengue itu sukanya memang pagi sampai sore biasanya. Oh pagi sampai sore ya? Ya, biasanya Oh. pagi sampai sore. Iya. Nah ini berarti kalau Yang sekolah-sekolah betul. ini sering kena Sekolah itu di kantor mungkin ya. sekolah mesti. Ya yang lagi aktivitas di luar itu ya. Mungkin kalau di rumah mungkin kosong nih ya, nggak ada orang ya. Soalnya menggigitnya pada pagi sore. Pagi Pas sampai waktu sore kita ya. kerja makanya kita telusuri dulu kadang kenanya di mana. Iya, iya. Itu kadang pas untuk demam dengue ya. Demam dengue itu satu orang kena Iya. terus ternyata di lingkungan tidak ada. Nanti kan kita telusur Di mana ternyata nih ya? Kenanya bukan di rumahnya. Iya betul Biasanya sekali. gitu. Iya ya, kayak COVID dulu ya, harus telusur terus ya, nah, dicari terus Nah, ya. itu bedanya lagi dengan cikungunya. Kalau cikungunya kan wis di tempat itu nanti menyebarnya. Oh iya ya, tahu ya Nggak saya. tahu. Kalau untuk demam dengue kita telusurnya beberapa hari yang lalu kemana aja. Betul. Oh iya, ada bedanya ya ternyata ya. bedanya. Nah ini kan kalau apa namanya kalau cikungunya kayaknya yang khas itu selain panas tadi ya, yang badannya kayak Badannya nyeri semua, semua otot ya. nyeri otot, Nyeri nyeri otot. sendi. Itu ciri khas dari cikungunya. Perbedaan paling mencolok dari demam berdarah, dengue dan cikungunya. Cikungunya ya. Ya. Oke. Nah, itu loh Sobat Asa, ini sudah mulai musimnya ini ya, hujan-hujan ini. Mungkin bisa dipersiapkan di rumah. Nah, ini Mas Ardi ini yang gabung di Facebook sudah banyak, ini tak bacain satu persatu dulu. Ya, baik. Iya, ada Mas Trimukti Pamungkas ini, terima kasih Mas Mukti. Kemudian ada Mbak Ratih dari Bangka Belitung. Waduh, jauh, Mbak. Jauh dari Sumatera Selatan nih nyimak. Kemudian ada Komandan Kopi Bubuk Kopi Jambe hadir. Juga ada Pak Gede dari kawasan Bendogrit. Ada lagi Kak Kevin Aprilio dari Singapura Waterpark Karangsari Rejo Tangan. Wah, Waduh, ini sampai jauh- dari Rejo jauh-jauh Tangan. semua, Mbak, ini. Iya, betul. Kemudian ada Kak Sosi Lawang dari Penataran. Ini dari Blitar aja nih. Kemudian Bundani Aprilia Rizal dari Tanjung Nganop Nganjuk. Wah, Kota Angin hadir nyimak. Wah, ini jauh-jauh ya ini ya. Karena gini Mas Ardi, kalau Facebook itu kan jangkauannya
luas Jangan ya. hanya Semua sinar bisa. Karena kalau radio bisa. jarang nih orang punya ya. Radio jarang punya, tapi kalau Facebook ini semua punya. Yang penting punya paketan Mas Ardi ya. Iya bener Mbak Ayu. Punya paketan. Punya HP nggak ada paketan nggak bisa lihat ini ya. Oke ya Sobat Asa ya, itu tadi ya, tak terasa ini sudah jam 4:07 ini ya. Mas Ardi ini menyampaikan tentang demam berdarah dan apa ini cikungunya ini ya. Dan mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita, ada closing statement dulu dari Mas Ardi tentang tema kita di sore hari ini. Monggo Mas Ardi. Untuk seperti tema yang kita sampaikan tadi, jangan lupa untuk menerapkan 3M plusnya tadi. Untuk menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi atau yang menjadi tempat air, Oke. mendaur ulang barang bekas, jangan mengubur ya. Ya, Itu mendaur yang ganti ya, mendaur ulang ya sekarang ya. Mendaur ulang barang bekas. Oke. Dan plusnya tadi untuk menghindari gigitan nyamuk tadi. Nah, itu 3M plus ya Mas Ardi. 3M plus jangan Oke. lupa. Kelihatannya sepele ini Sobat Asa, Ana gampang 3M, tapi ternyata prakteknya Ini nanti yang sulit Mbak. susah ya. Iya. Nanti akan ketemu dengan para tenaga kesehatan dari puskesmas ini ya, ditelusur ya misalnya. Ada kader yang biasanya kalau di tempat kami itu ada kader-kader. Kader Jumantik Oh namanya. iya ya. Soalnya kalau pegawainya puskesmas aja kayaknya nggak bisa, ngatasi ya. Mbak. Banyak Iya, ya karena ya wilayahnya banyak sekali ya. Jadi harus ada bantuan dari kader-kader ya untuk membantu mengatasi ini. Termasuk tadi untuk abata bisa diminta Apa itu ya. bisa di puskesmas Oke. gratis nanti. Bisa ini Sobat Asa. Jadi gratis ini kan, kalau bayar kan ya. Ya, gratis tinggal ngambil ya. Oh iya, nanti saya pesan lagi. Biasanya ada orang yang keliling untuk Oh ya, betul. bayar abate itu. Jangan sampai pendengar setia semua Asa FM nanti jangan sampai membeli itu ya, karena itu di luar dari kesehatan kita, dari dinas kesehatan, bukan Iya. dari dinas kesehatan. Tidak tahu ya itu Iya. pengemasannya gimana. Oke. Karena abate itu gratis nanti. Iya ya benar. Masih ada kok yang mubeng ke itu. rumah door to Soalnya door. kadang maksa Mbak Ayu. Iya ya benar. Padahal sudah di puskesmas dari pemerintah ya, Ya, sudah dari disediakan sebenarnya untuk abate ini, bisa diminta sewaktu-waktu ke puskesmas terdekat, ini gratis, gak usah bayar. Nah ini juga salah satu himbauan juga ya, Mas Ardi ya. himbauan, ya, Karena benar. kan jarang Kemarin itu kasusnya banyak. betul sekali. Ini tadi sudah disampaikan di wilayah Garum dan sekitarnya banyak sekali pasiennya, dan semoga dengan adanya bincang sehat ini bisa lebih mempersiapkan ya, mempersiapkan meningkatkan kesehatan kita. betul. Ini kalau panas hujan pasti yang diserang daya tahan tubuh ya Mas. Otomatis Jadi Mbak Ayu, betul ya. digigit nyamuk langsung deh. Langsung mandi, Mas. Apalagi kena dengue dan cikungunya tadi Mas. Oke, itu tadi ya Sobat Asa, dari Mas Ardi Omah Sunat ya. Mas Ardi Omah Sunat ya. Mas Ardi Omah Sunat ini memberikan tips-tipsnya dan juga memberikan tata caranya gimana sih cara penanganan ketika terjadi atau ketika terkena. Nah ini demam berdarah ataupun cikungunya, biar nggak salah langkah, biar tahu lah istilahnya harus kemana dulu nih. Oke. Nanti kalaupun misalnya mau ke puskesmas jauh nih, ke rumah Mas Ardi juga bisa ya. Oh bisa Mbak. Bisa ini ya. Sekitaran Garum. Nah ini tadi rumahnya kan belum disebut, daerah mana ini Mas Ardi? Kalau sekarang domisili di Tawangsari Garum. Oh Tawangsari. Oke. Jadi sudah ada pelangnya ya? Sudah ada. Wah ini gampang nih, tinggal klik di Google Map langsung ketemu nanti Omah Ardi Sunat ya. Ardi Omah. Oh kebalik. Kebalik, Ardi. Oh ya salah. Ardi Omah Sunat ya. Oke. Itu hanya melayani hitan aja atau mungkin ada yang lain Mas Ardi? Hitan rawat luka juga. Rawat luka bisa ya. Cuma yang paling banyak ini hitannya. Hitannya ya. Ini jadi mau periksa sewaktu-waktu bisa, mau hitan, kemudian mau rawat luka juga bisa. Ini plus ini. Pak Maling ini. Mantri keliling. Dari dulu ya mantri keliling ya. Ya oke deh Sobat Asa, ini ngobrol aja dari tadi nggak selesai. Ya Sobat Asa, terima kasih atas atensinya di sore hari ini bersama dengan Mas Ardianta dari Puskesmas Garum. Semoga acara di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pendengar
setia Radio Asa FM. Dan Mas Ardi, terima kasih banyak informasinya. Nanti kalau diundang lagi bisa hadir ya. Siap Mbak Ayu, sama-sama. Dengan materi-materi tema-tema yang lainnya, khususnya nanti bisa menambah wawasan untuk para pendengar setia Radio Asa FM. Oke, saya Mbak Ayu harus pamit undur diri ya Sobat Asa. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a